Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oktavia Winda Lestari. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita mulai dengan kronologis perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berakar dari bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara selama berabad-abad, terutama sebagai bahasa perdagangan. Pada periode pramodern dari abad ke-7 sampai dengan awal abad ke-20, ada peristiwa penting dari bahasa Melayu kuno, yakni digunakan sebagai bahasa resmi dan kebudayaan, yang dibuktikan dengan penemuan prasasti Sriwijaya di abad ke-7. Bahasa Melayu juga menyebar luas karena mudah diterima dan tidak mengenal tingkat tutur. Kemudian pada periode masa kolonial Belanda, ada peristiwa penting yakni tentang pengembangan bahasa Indonesia. Nah, pemerintah Belanda mulai menggunakan bahasa Melayu untuk kepentingan administrasi dan pendidikan. Dan tahun 1901 ditetapkan ejaan Van Opwitsen. Pada periode kelahiran di tahun 1928, ada peristiwa penting yakni Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dengan diganti nama menjadi bahasa Indonesia. Hal ini pengakuan sosiologis sebagai bahasa nasional. Selanjutnya di periode pasca kemerdekaan di tahun 1945 ada peristiwa penting yakni penetapan bahasa negara. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Hal ini merupakan pengakuan yudiris. Kemudian pada periode pengembangan ejaan ada peristiwa penting yakni ejaan Republik atau Sowandi di tahun 1947. Kemudian ejaan yang disempurnakan atau EYD di tahun 1972, ejaan Bahasa Indonesia atau EBI di tahun 2015, dan saat ini kembali ke EYD edisi 5 di tahun 2022. Nah, penyesuaian ejaan ini terus dilakukan untuk penyempurnaan dan standarisasi penggunaan bahasa. Nah, untuk periode Kongres Bahasa Indonesia, ada peristiwa penting juga yang berlangsung secara berkala yang pertama kali dilakukan pada tahun 1938 di Solo sebagai upaya sadar untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang berfungsi sebagai yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Kemudian kedudukan sebagai bahasa negara, yakni sejak Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, dan yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Saya rasa materi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.